Baik, puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online ini, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Dan di bulan Desember ini saya percaya sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun bagi setiap kita. Sehingga kita siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Dia Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi setiap kita, dan Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Oleh sebab itu mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Raja damai yang besar. Amin. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayap. Memandang dirinya, Memandang bahkan mau dirinya, diterimanya. Amin. diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah sama-sama kita bertepuk tangan bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Dia Yesus yang sudah lahir, sudah datang ke dunia memberikan kita damai, sejahtera. Amin. Bahkan memberikan kita keselamatan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Oh, kasih tepuk tangan sukacita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau penasehat ajaib, Kau Bapa yang kekal, Kau Raja damai yang sudah turun ke dunia, memberikan kami keselamatan sehingga kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir
damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sambut Dia, Dia Raja Damai. Mari angkat suara menyanyikan pujian ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh lebih lagi katakan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. lebih lagi Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian membagi Tuhan. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. mari serindu Bapak Ibu Saudara yang di rumah katakan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Mari sambutlah Dia, sambut dalam hatimu saat ini. Sambutlah Dia, Dan biarlah sukacita Tuhan penuh bagi setiap kita, Yesus Tuhan, sebab Dia Juru Selamat kita. Juru Selamat Boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah katakan. Oh, penasehat
menyebut Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami membuka hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya semua kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Karena saudara dan kita semua adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa sebab. Haleluya. Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah salah satu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Dan bagian ini yang akan sama-sama coba kita renungkan pada hari ini. Lukas pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di dalam peristiwa yang dicatat oleh penulis Injil Lukas ini menceritakan pada ayat pertama bahwa Kaisar Agustus adalah penguasa dari daerah Yudea, penguasa Romawi yang menguasai Yudea pada masa itu, mengeluarkan sebuah perintah ya untuk mengadakan sebuah pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk ini atau bahasa sekarang ini adalah sensus penduduk, yaitu untuk mendata ya berapa banyak orang-orang yang berada di Yudea, yaitu tempat jajahan mereka ketika itu. Nah, karena pada masa 2000 tahun yang lalu itu teknologinya tidak sehebat atau secanggih sekarang ini, sehingga untuk melakukan perhitungan jumlah penduduk ini, pemerintah atau penguasa pada masa itu ya mengeluarkan sebuah peraturan bahwa setiap orang itu harus kembali ke daerah asalnya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang itu dia berasal dari suatu daerah di mana orang tuanya, nenek moyangnya berasal dari sana, mereka harus kembali ke sana ya, dan lalu dihitung jumlah mereka berapa, didaftarkan lalu dihitung begitu. Ya, saya juga tidak mengerti mengapa harus menghitung dari daerah asalnya ketika mereka keluarganya dilahirkan di situ, ya kan? Tetapi baiklah, tentu hal ini bagi keluarga Yusuf dan Maria ini adalah sesuatu hal yang cukup merepotkan. Bagaimana tidak? Mereka selama ini menetap di daerah yang bernama Nazaret, itu di Galilea. Sementara Yusuf adalah keturunan Daud. Daud itu berasal dari kota Bethlehem. Sehingga Yusuf ini bersama dengan Maria yang saat itu sedang mengandung tua dan hamil tua harus berangkat menempuh perjalanan yang kurang lebih 150 km jaraknya untuk didaftarkan di kota asal keluarganya, kota asal nenek moyangnya, yaitu Bethlehem. Nah, perjalanan 150 km pada masa itu, saudara, di mana belum ada pesawat terbang, di mana belum ada mobil, ya. Ini bagi mereka, apalagi sedang hamil tua, ya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merepotkan. Ya. Saya percaya pasti ya Yusuf dan Maria juga berpikir, mengapa Kaisar Agustus ini tidak nanti-nanti saja gitu mengadakan pendaftaran penduduk ini, ya. Nanti sajalah setelah mereka melahirkan, ya. Setelah bayi mereka sudah cukup mampu untuk melakukan perjalanan sejauh itu, ya. Mereka tentu berpikir, aduh, ini betul-betul sesuatu pergumulan yang berat bagi mereka, ya. Tetapi apa boleh buat, mereka jalanin itu semua, saudara. Nah,
Tapi satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara hari ini, ya, di dalam renungan Natal kita, ya, bahwa apapun peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu, ya, apapun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang tidak dibawa kontrol daripada Tuhan. Tuhan mengontrol setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Termasuk ketika Kaisar Agustus ketika itu mengeluarkan sebuah perintah untuk mendaftarkan penduduk, di mana setiap penduduk harus kembali ke daerahnya masing-masing. Ini ada di dalam kontrol Tuhan. Bahkan kalau saya mau katakan bahwa Kaisar Agustus ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Haleluya. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara, ya, bahwa 700 tahun sebelum peristiwa kelahiran Yesus ini, 700 tahun sebelum Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan pendaftaran penduduk ini, seorang nabi bernama Mika pernah menubuatkan. Kita akan baca Mika pasal 5 ayat yang kedua, ya. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ketika orang-orang pada masa 700 tahun sebelum peristiwa kelahiran Kristus ini mungkin tidak paham, tidak mengerti tentang apa nubuatan ini. Tetapi hari ini kita paham bahwa Nabi Mika menubuatkan tentang kelahiran seorang juru selamat, kelahiran seorang Mesias itu, di mana? Di kota Bethlehem, saudara. Dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Siapa dia? Yesus. Padahal ketika dia sedang dikandung, ya, oleh Maria yang akan melahirkan dia, pada saat itu dia tidak berada di Bethlehem. Sehingga Tuhan buat sebuah gerakan kepada Kaisar Agustus untuk bagaimana Yusuf dan Maria ini bisa berangkat ke Bethlehem, sehingga Mesias itu harus dilahirkan di Bethlehem. Haleluya, saudara. Ya. Jadi kalau hari ini pun ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita bingung, ya, mungkin ada hal-hal yang kita rasakan tidak nyaman dalam hidup kita. Mengapa peristiwa ini harus terjadi? Mengapa ada aturan-aturan yang sangat bikin saya sulit? Tapi sesungguhnya tidak ada satupun, ya, daripada apa yang kita alamin dalam hidup ini, peristiwa-peristiwa yang kita alamin ini di luar daripada kontrol Tuhan. Sama-sama bilang amin dengan saudara, ya. Dan catatan kita yang penting pada hari ini adalah sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah di dalam hidupmu. Ketika saya ingat peristiwa yang pernah menimpa seorang yang bernama Yusuf yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam dirinya, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Di Mesir dia harus tinggal bersama Potifar. Lalu dia dipenjarakan di sana. Dalam penjara dia bertemu dengan seorang juru minuman, Raja Firaun. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya itu, dari dijual ke Mesir, menjadi budak di sana, lalu dipenjarakan, dan terus mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi justru di balik itu, Tuhan sedang merangkaikan sebuah rencana dan rancangan yang indah bagi hidup Yusuf.
Sehingga Yusuf bisa menulis dalam Kejadian 20 ayat 20. Dikatakan, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf ketika dia dijual ke Mesir, ketika dia menjadi budak di Mesir, ketika dia harus masuk ke dalam penjara. Justru itu adalah jalan Tuhan untuk menghantarkan dia menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi penguasa besar di Mesir. Akhirnya dia dapat menolong keluarganya. Dia dapat menolong bangsanya ketika kelaparan melanda wilayah itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf dan Maria tidak pernah terpikir bahwa kesulitannya harus berjalan 150 km, mungkin berjalan kaki, saudara. Pada masa itu, mungkin dia naik keledai dengan kondisi hamil besar. Dia harus terseok-seok berjalan begitu jauh, 150 km, mungkin berhari-hari. Tapi semua itu untuk menggenapi rencana Tuhan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Sekali lagi, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ketahuilah, Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah di dalam hidupmu untuk membawa suatu hari depan, masa depan yang penuh pengharapan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah merenungkan bagaimana kesulitan Yusuf dan Maria harus berjalan begitu jauh dari Nazaret di Galilea menuju ke Bethlehem. Dalam kondisi Maria sedang hamil tua dan harus melahirkan di Bethlehem. Tetapi hari ini kami sadar bahwa kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan itu untuk menggenapi satu rancangan dan rencana indah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur dengan semua peristiwa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, berkati pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom.